Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Neng Risma. Di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat nasi bakar tongkol suwir kemangi yang pastinya rasanya enak. Cara buatnya pun juga mudah. Penasaran gimana cara buatnya dan apa saja bahannya? Simak terus videonya sampai habis ya, jangan di skip. Dan seperti biasa, sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa untuk klik video ini, kemudian komen, share ke semua sosial media kamu, dan subscribe, karena subscribe dari kalian sangat berarti untuk kemajuan channel ini. Pertama-tama di sini aku mau bikin nasinya terlebih dahulu. Nah, ini aku udah siapin, udah cuci bersih beras kurang lebih setengah liter. Nah, kemudian ini aku kasih garam dan juga 3 blok kaldu ayam atau penyedap rasa, sesuai selera teman-teman aja. Nah, ini kaldunya sudah masuk semua. Kemudian aku juga mau tambahin 2 lembar daun salam dan juga 1 batang serai supaya lebih wangi. Dan aku juga mau tambahin 1 saset santan kara atau santan instan. Kemudian masukkan secukupnya air panas. Nah, ini kita aduk-aduk dulu supaya bumbunya ini merata. Kalau sudah, kemudian langsung aja kita masak di magicom atau rice cooker ya. Nah, ini kita masak dulu sambil nunggu nasinya matang. Ini aku udah siapin ikan tongkol atau pindang. Ini aku mau bikin untuk isiannya terlebih dahulu. Lanjut untuk bumbu halusnya, ada bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit, lengkuas, dan juga jahe. Nah, ini semuanya aku haluskan terlebih dahulu. Nah, ini sudah aku potong kecil-kecil supaya memudahkan untuk proses menguleknya. Kalau misalkan teman-teman malas mengulek, boleh juga di blender atau di chopper ya. Nah, ini kita ulek sampai halus. Nah, ini untuk bawang-bawangan, kemiri, dan juga jahe serta lengkuasnya ini sudah mulai sedikit halus, agak halus. Nah, ini aku masukin cabai-cabeannya, cabai keriting dan juga cabai rawit. Untuk banyaknya ini sesuai selera teman-teman aja ya untuk tingkat kepedasannya. Nah, ini langsung aja kita ulek lagi. Nah, ini bumbunya sudah halus, kemudian siapkan wajan, lalu tuangkan secukupnya minyak, kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi, tumis hingga wangi dan benar-benar matang sambil terus diaduk-aduk seperti ini supaya matangnya merata. Supaya aromanya lebih wangi, lebih keluar lagi, di sini aku juga mau tambahin daun salam dan juga serai. Kalau punya boleh juga ditambahkan dengan daun jeruk supaya wangi ya. Nah, ini juga aku kasih 1 buah tomat yang sudah aku iris tipis-tipis seperti ini. Nah, ini kita tumis sampai benar-benar matang ya. Lanjut aku juga mau kasih seasoning, tambahkan secukupnya garam dan 1 saset kaldu jamur. Kemudian diaduk-aduk dulu. Nah, ini bumbunya sudah wangi dan matang, kemudian langsung aja masukkan tongkolnya, tongkol yang sudah disuir-suir. Nah, ini kita aduk-aduk sampai semua bumbunya ini tercampur merata. Lalu tambahkan juga sedikit air supaya bumbunya juga meresap ya. Ini diaduk-aduk lagi. Kemudian aku juga mau kasih secukupnya gula pasir. Kemudian diaduk-aduk lagi sampai bumbunya ini meresap. Nah, ini bumbunya sudah mulai merata, lalu aku mau kasih irisan daun bawang. Ini aku pakai 2 batang daun bawang, lalu diaduk-aduk. Daun bawangnya sudah masuk, kemudian di sini aku juga mau tambahin daun kemangi supaya aromanya lebih enak, lebih wangi lagi, lebih sedap lagi. Nah, ini kita aduk-aduk sebentar aja, jangan terlalu layu. Nah, ini aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau dirasa semuanya sudah pas, bumbunya sudah meresap, langsung aja matikan api kompornya dan ini kita sisihkan dulu. Lanjut, nah ini nasinya udah matang, semua bahan-bahannya sudah siap, langsung aja siapin daun pisang. Kita bikin nasi bakarnya, kita bungkus nasi bakarnya menggunakan pisang atau daun pisang, bukan pisang ya, daun pisang. Nah, ini kita ambil secukupnya nasi sambil diratakan seperti ini.
Aduh, ini nasinya wangi banget, bikin lapar. Nah, kalau udah nasinya udah siap, kemudian langsung aja kita tuangkan di atasnya ikan tongkol. Tongkolnya ini tongkol suwirnya yang sudah kita masak tadi. Nah, ini kita tuangkan di atasnya secukupnya aja. Kemudian aku juga mau kasih daun kemangi lagi di atasnya supaya lebih wangi. Kalau udah, nah ini kita bentuk, kita lipat seperti ini. Aduh, ini aku tidak terlalu pandai melipat-lipat daun seperti ini. Pokoknya ini, aduh, ini robek ya, tapi gak apa-apa, ini kita lipat aja. Mohon maaf kalau tidak rapi. Pokoknya ini sekreatif mungkin teman-teman. Teman-teman pasti lebih bagus, lebih bisa melipatnya. Nah, ini aku kurang rapi, tapi gak apa-apa, yang penting rasanya ini enak, asli enak banget loh. Nah, ini kita lipat seperti ini, lalu ditusuk menggunakan tusukan gigi seperti ini. Lalu dirapikan bagian ujungnya, ini kita gunting aja seperti ini supaya terlihat lebih rapih ya. Nah, bagian sebelahnya juga sama seperti itu, kita lipat dan kita tusuk menggunakan tusukan gigi. Dan bagian ujungnya kita gunting lagi, kita rapihkan seperti ini. Dan kira-kira hasilnya seperti ini bentuknya. Nah, ini lanjut kita bikin lagi, lakukan hal yang sama seperti tadi sampai semuanya habis. Nah, ini semuanya sudah selesai aku bungkus dan sudah siap untuk aku bakar. Nah, ini aku udah siapin pembakarannya, boleh juga menggunakan teflon. Nah, ini jangan lupa dibalik-balik seperti ini supaya matangnya merata dan tidak gosong. Nah, kalau udah begini, ini tandanya nasinya udah matang, ini udah wangi banget. Langsung aja kita angkat dan matikan api kompornya dan siap untuk kita sajikan. Wah, ini nasi bakarnya wangi banget, enak banget. Tongkolnya juga pedas, gurih, pokoknya mantul. Kalian wajib banget coba. Nah, ini dia penampakannya. Masya Allah, enak banget ya. Wangi daun salamnya, wangi daun kemanginya. Enak banget. Terima kasih sudah simak videonya sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba. Untuk resep lebih lengkapnya bisa lihat di description box ya. Dan jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like video ini, kemudian komen, share ke semua sosial media kamu, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya.